Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar bagi kita semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kali ini kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana lanjutan Bapak dan Ibu dalam mengelola kinerja atau pengelolaan kinerja pada PMM khusus untuk kepala sekolah. Yang pertama, kemarin saya sudah mensimulasikan bagaimana Bapak Ibu menjadwalkan observasi, kemudian ditindaklanjuti oleh pengawas selaku atasan penilai Bapak dan Ibu, kemudian dilanjutkan dengan penilaian kedua atau ajuan kedua, yaitu Bapak Ibu mengajukan dokumen tindak lanjut, ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan kembali penilaian oleh pengawas sekolah yang posisi Bapak Ibu sekarang pada saat ini setelah disetujui yaitu ada di posisi 50% seperti ini Bapak Ibu, ya. Oke, 50%. Nah, kemudian sekarang kita akan melanjutkan untuk pengajuan kepada pengawas selaku yang didelegasikan selaku tim kerja, ya. Kalau kemarin ini yang sudah Bapak Ibu lakukan, isi dokumen persiapan termasuk dengan penanggalan, kemudian dilaksanakan penilaian observasi oleh atasan. Nah, ini kebetulan sudah dilaksanakan di tanggal 27 Mei. Artinya pengawas sekolah sudah mengkonfirmasi kembali untuk Bapak dan Ibu melanjutkan isi dokumen tindak lanjut. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba untuk mensimulasikan, ya Bapak Ibu. Nanti karena kalau ini tidak dilanjutkan, progres punya Bapak Ibu tetap akan 50 seperti ini. Nah, ya, untuk mencapai di 75%, maka Bapak dan Ibu melanjutkan di isi dokumen tindak lanjut, ya. Baik. Kita coba diisi Bapak dan Ibu, saya coba simulasikan contohnya. Nah, ini penilaiannya, kepala sekolah ini mendapatkan rating dari atasan, yaitu catatannya dilakukan dan efektif, ya, tiga-tiganya seperti ini. Oke, ini kita klik lanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu isi di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah formulir diskusi tindak lanjut. Ini ada satu pertanyaan, bagaimana refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi praktek kinerja. Kemudian pertanyaan kedua, ini pilihan belajarnya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda, ya. Nah, kemudian apa upaya-upayanya? Kapan akan dilaksanakan tindak lanjut? Apa dukungan yang Anda butuhkan? Nah, kemudian di sini ada opsional Bapak Ibu, ya, tetapi ini menjadi referensi tambahan bagi kita. Pilih belajar dari platform Merdeka Mengajar PMM. Ya, silakan. Nah, ini dipilih salah satu saja Bapak dan Ibu. Nanti misalnya Bapak Ibu memilih salah satu, akan ditindaklanjutinya dengan mempelajari platform pilihan modul yang ada di PMM, ya. Kemudian kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar, nanti ini ditulis, apa dukungannya juga nanti kita pilih, ya. Baik, ini masih tidak bisa diklik, ya Bapak Ibu. Kita coba dulu untuk mencontohkan mengisinya. Baik, yang pertama, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Di sini contohnya sudah ada. Saya perlu memahami lebih baik tentang opsi adaptasi. Nah, untuk kalimat ini kalau Bapak Ibu kesulitan, bisa Bapak Ibu cek di rating observasi. Ya. Di sini pun sudah ada ini panduannya. Nah, ya. Nah, kira-kira dari rating observasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan ini, apa yang perlu ditingkatkan? Nah, misal, ya, di sini kepala sekolah melibatkan audien misalnya. Ini kita ambil saja copy paste dari sini, karena ini bagus semua, mungkin ini perlu penguatan di sini. Kita buatkan di sini, ya. Saya perlu memahami, nah, gitu ya. Untuk penguatan,
Nah, sebagai penguatan dalam pelaksanaan praktik kinerja, saya perlu meningkatkan dalam hal, misalnya di sini, dalam hal melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian interaksi dan respon aktif, sehingga mendapatkan tujuan yang ingin dicapai yang sudah ditentukan. Oke, ini contohnya Bapak dan Ibu ya, karena ini sudah bagus semua misalnya, ini tinggal kita mengadakan penguatan atau memberikan penguatan. Nanti ini menjadi catatan di pengawas sekolah, bagaimana nanti Bapak dan Ibu kembali berkonsultasi, berdiskusi, bagaimana caranya untuk meningkatkan atau melibatkan audiensi selama presentasi terkait dengan program yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan nanti pada saat semester genap misalnya ya. Baik, kemudian sekarang yang kedua. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan meningkatkan kualitas praktik? Di sini membicarakan opsi program dengan Dinas Pendidikan. Ya, berarti di sini bisa saja Dinas Pendidikan itu kan yang sudah didelegasikan kepada pengawas misalnya. Ini misalnya mendiskusikan tentang strategi tentang strategi bagaimana meningkatkan di sini Bapak Ibu ya, kegiatan meningkatkan kegiatan dalam mempresentasikan visi dan misi. Visi misi kepada audien. Ini tujuan tindak lanjutnya ya, mendiskusikan tentang strategi bagaimana atau teknik gitu ya, bisa dikatakan demikian. Kemudian apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut? Di sini juga sudah dicontohkan ya. Ini hampir sama Bapak Ibu ya dengan yang sini. Kalau ini kiat-kiatnya bagaimana strateginya ya. Atau mungkin di sini polanya gitu ya. Nah, ini bisa dituliskan lagi di sini upaya apa. Ini mungkin mendiskusikan secara bersama yang dihadiri oleh pengawas dalam kelompok belajar, dengan kombel ya, kelompok belajar atau komunitas dalam komunitas belajar di sekolah. Nah, mendiskusikan secara bersama tentang di sini bisa tentang cara mempresentasikan visi misi yang dihadiri oleh pengawas dalam komunitas belajar di sekolah. Nanti ini tinggal menyesuaikan ya Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan judul kegiatan observasinya masing-masing. Karena nanti ada yang visi misi, ada yang komunitas belajar, kemudian ada yang tentang pembelajaran. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, ini sudah bulan Mei, bulan Juni adalah akhir kegiatan di semester ganjil, kemudian Juli adalah perencanaan kembali, mungkin ini di atas Agustus, ini bisa saja Bapak Ibu dituliskan September. Nah, ya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Silakan pilih. Nah, ini semakin ke bawah ini semakin bagus pilihannya. Oke, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar, penyediaan akses, izin, mungkin di sini ya.
memilih yang sini. Memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak, guru dan atau pemateri eksternal. Ini maksudnya dari pengawas juga demikian. Oke, ditulis seperti ini. Nah, kemudian ini apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan? Ini adalah tujuannya memilih judul modul yang Bapak Ibu ambil untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Di sini tadi adalah visi misi, kita lihat Bapak Ibu. Apakah mau diambil pemberdayaan guru untuk peningkatan pembelajaran, efektif warga satuan pendidikan, misalnya milih yang ini satu. Oke, pilih di sini. Bagaimana menyesuaikan? Nah ini, karena yang kebetulan untuk kepala sekolah atau satuan pendidikan ini ada tentang visi misi, maka di sini menyesuaikan visi misi dan tujuan sekolah. Oke, sudah selesai. Kapan Anda mempelajari pilihan dari PMM? Mau disamakan di sini bulan September boleh, atau bulan setelahnya boleh juga. Kita samakan saja misalnya ya Bapak Ibu. Oke, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kita klik di sini. Nah, apa yang penyediaan akses ke sumber belajar satuan pendidikan izin misalnya di sini. Ya, penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan misalnya. Atau milih yang sama dengan di atas boleh seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau sudah selesai, silahkan Bapak Ibu klik kumpulkan. Kalau misalnya mau disimpan terlebih dulu dengan nanti Bapak Ibu mau konsultasi dengan pengawasnya juga boleh ya. Kalau misalnya mau disimpan dulu tinggal klik simpan draft, kemudian nanti akan keluar simpan dan keluar. Kalau mau langsung kumpulkan nanti ada notifikasi seperti ini. Saya mengerti bahwa isi dokumen akan dirubah, maka di sini klik ini kumpulkan ya. Jika mau disimpan caranya tadi disimpan draft. Oke, kita simpan draft dulu. Simpan keluar. Oke, nanti kalau sudah disimpan draft, ini tulisannya bukan lagi mengisi, tetapi lanjutkan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nanti setelah Bapak Ibu selesai mengisi ini, oke, sekarang misalnya saya akan mengumpulkan Bapak Ibu. Saya klik lanjutkan. Ini sudah disepakati misalnya. Ini saya lanjut kumpulkan. Klik kumpulkan. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah. Oke, kemudian klik kumpulkan. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, dan ada notifikasi berhasil dikumpulkan. Kemudian nanti ini akan ditindaklanjuti oleh pengawas sekolah selaku tim kerja, yaitu pelaksanaan tindak lanjut dari dokumen yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Jika ini dirasa kurang pas, Bapak Ibu bisa mengubah di sini. Oke ya, kita tinggal klik ubah saja, nanti lanjut untuk diubah. Jika ini memang harus diubah. Oke. Baik Bapak dan Ibu, silakan kalau sudah dikumpulkan seperti itu, nanti Bapak Ibu konfirmasi kepada pengawasnya untuk bisa lanjut dicek oleh pengawas atau nilai pelaksanaan tindak lanjutnya. Sekarang akan kita lihat progresnya nanti di sini. Kalau sudah dilakukan tindak lanjut oleh pengawas sekolah, maka di sini akan menjadi 75%. Nah, setelah itu di 75% apa yang dilakukan? Kalau sudah nanti isi dokumen terakhir di sini. Ya. Untuk mendapatkan nilai 100%. Baik, mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang perlu saya simulasikan pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak dan Ibu. Tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk tetap menyicil mengumpulkan dokumen ini Bapak dan Ibu ya. Dokumen-dokumen ini mohon untuk segera ditindaklanjuti supaya Bapak Ibu nanti tidak terkendala dalam penilaian oleh tim kerja pengawas sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam pembelajar, sehat selalu. Saya Airi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.